Hai semuanya, balik lagi di warga. Kali ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 19 chapter 3 part 7. Di sini kita akan diperlihatkan tumbangnya Diablo di hadapan Mikael. Dan kita juga akan diperlihatkan pengkhianatan Demon Lord Dagruel. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di saat pertempuran di wilayah Demon Lord Milim berkecamuk, Rimuru bersama para pemimpin berbagai negara telah melakukan pertemuan di ibu kota Ingrasia. Dan pada akhirnya, pertemuan itu berjalan dengan lancar berkat pengaruh Testarossa, Masayuki, dan yang lainnya. Kekaisaran Timur yang sebelumnya dikenal dengan pemerintahannya yang otoriter, kini telah menjalin kerjasama dengan negara-negara barat. Kaisar Masayuki kemudian menandatangani perjanjian tersebut. Semua orang yang menyaksikan itu bersorak dan bertepuk tangan. Namun setelah itu, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar di sana. Felgrin dengan siaga melindungi Masayuki. Testarossa memimpin semua orang agar tidak panik. Hinata dan Testarossa kemudian akan bekerja sama untuk mengurus situasi di sini. Di saat yang sama, Rimuru mendapat kabar bahwa pasukan Raja Zelanus telah menyerbu di wilayah Milim. Rimuru pun akan segera ke sana. Namun tiba-tiba, Rimuru juga mendapat kabar bahwa komunikasi di wilayah Dagruel telah terputus. Dari semua kemungkinan, terputusnya komunikasi adalah sebuah pertanda buruk. Rimuru pun memutuskan untuk kembali ke Tempest terlebih dahulu. Benimaru dengan panik melaporkan situasi apa yang terjadi di wilayah Milim, bahwa sihir tingkat tinggi Carrera dapat dikembalikan musuh, sehingga sihir tersebut menabrak pihak Milim. Rimuru pun sedikit terkejut dengan hal itu. Rimuru merasa pihak musuh memiliki kemampuan kendali atas ruang dimensi atau Spatial Domination. Rimuru kemudian memutuskan untuk mengirim bala bantuan. Dengan bantuan energi sihir Veldora, Rimuru dapat mengirim 300 pasukan Kurenai sekaligus. Dan tidak hanya itu saja, Rimuru juga mengirim Gupta bersama 100 pasukan Goblin Rider dan Rangga untuk membantu di wilayah Milim. Dan setelah itu, Rimuru juga mendapatkan laporan dari Bareta bahwa Dino dan Leon telah muncul di wilayah Dagruel. Setelah mendengar laporan itu, Rimuru pun memutuskan untuk pergi ke sana dan melepaskan kendali Leon seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan begitu, Rimuru pun menyerahkan kepemimpinan Tempest kepada Benimaru. Di sisi lain, Fen sedang berhadapan dengan Dagruel, bahkan Fen menjadikan Gleipnir yang menyegelnya selama bertahun-tahun sebagai senjatanya. Fen kemudian tersenyum dan berkata, "Aku sangat merindukanmu, saudaraku." Dagruel menjawab, "Memang benar aku juga merindukanmu, tapi aku tidak ingin melihatmu lagi karena kekuatan telah menelanmu." Fen pun sedikit kesal bahwa Dagruel telah kehilangan taringnya dan tidak lagi menarik baginya. Fen berkata, "Jika begitu, aku akan memukulmu dan menyadarkanmu, wahai saudaraku." Dengan begitu, pertarungan mereka pun dimulai. Tubuh Fen dan Dagruel diliputi tekanan energi yang sangat luar biasa. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, tinju Dagruel menghantam Fen hingga menyebabkan bumi dan langit bergetar. Namun, Fen tidak tinggal diam. Fen kemudian berjongkok dan melepaskan tinjunya tepat di perut Dagruel. Dagruel pun terhempas ke udara. Dan seketika itu juga, Fen melepaskan tendangannya ke arah Dagruel. Dagruel pun terlempar dan menabrak dinding Heaven Tower. Tetapi, Dagruel bangkit kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Dagruel saat ini memiliki eksistensi poin lebih dari 40 juta, sedangkan Fen memiliki eksistensi poin sekitar 60 juta. Terlihat jelas perbedaan di antara mereka. Namun meskipun begitu, Dagruel tidak gentar sedikit pun. Dagruel kemudian melepaskan kekuatan penuh dan semangat juangnya. Di sisi lain, Leon yang dalam keadaan didominasi juga masuk ke medan perang. Orang yang akan menghadapinya adalah adik Dagruel yang bernama Graceward. Graceward memiliki eksistensi poin di bawah 2 juta, lebih rendah dibanding dua saudaranya Dagruel dan Fen.
Tapi meskipun begitu, Greatsword memiliki keahlian berpedang tingkat tinggi. Dengan begitu, Greatsword akan bertarung dengan Leon. Di sisi lain, Dino juga mulai ikut ke dalam pertempuran. Orang yang akan menghadapinya adalah Veyron, iblis bawahan Ultima. Namun Dino di sana sama sekali tidak serius dengan pertempuran kali ini. Jadi ada kemungkinan Veyron dapat mengimbangi Dino dengan seimbang. Veyron kemudian mengaktifkan skill ultimate-nya dan berubah menjadi sosok pendekar pedang Araki Byakuya. Araki Byakuya adalah sosok Akira pada saat masa jayanya dahulu kala. Dengan begitu, Veyron dan Dino pun akan bertarung. Di sisi lain, Pico dan Gracia telah dihadang oleh Ultima. Dua Primordial Angel melawan satu Primordial Demon. Pico dan Gracia berkata, "Hei Ultima, apa kau yakin akan menghadapi kami sendirian?" Ultima tersenyum dan menjawab, "Itu bukan masalah untukku, aku akan bermain-main dengan kalian." Pico dan Gracia pun sangat kesal karena mereka diremehkan. Berbeda dengan Dino dan Veyron, konflik di sini cukup serius. Namun, Ultima malah menikmati situasi ini. Bagi Ultima, kemampuan bertarung Pico dan Gracia lebih lemah dari dirinya. Pico dan Gracia memiliki ekstensi poin sekitar 2 juta, namun Ultima memiliki ekstensi poin hampir 3 juta. Dengan begitu, pertempuran mereka pun terjadi. Di sisi lain, pertempuran antara Fen dan Dagruel menjadi sangat mengerikan. Fen kemudian akan mengerahkan kekuatan sejatinya. Fen menginginkan sosok Dagruel yang ganas seperti dahulu kala, namun Dagruel lebih memilih kedamaian. Dagruel tidak ingin berperang dengan sia-sia. Mereka berdua memiliki tujuan yang berlawanan, namun pemenang pertarungan ini akan mampu membuat lawannya mengikuti keinginan mereka. Pertempuran menjadi semakin sengit. Fen secara bertahap mulai lebih unggul. Fen kemudian menggunakan rantai Gleipnir-nya untuk menyerang Dagruel. Dan dengan itu, tangan dan kaki Dagruel telah dililit oleh rantai Gleipnir. Dagruel pun tidak mampu bergerak. Karena Dagruel tidak mampu bergerak, dia pun membenturkan kepalanya dengan Fen. Dan seketika itu juga, jiwa Dagruel dan Fen saling bersentuhan. Mereka pun saling berbagi kenangan. Dagruel pada akhirnya mengingat hal yang selama ini dia lupakan. Dan entah kenapa, Dagruel pada saat ini telah menjadi sosok yang sangat berbeda. Fen pun tersenyum dengan senyum jahatnya. Dagruel berteriak dan berkata, "Sekarang saatnya menunjukkan kepada dunia kekuatan tentara Titan kita." Dagruel pun akan mengamuk kembali seperti dahulu kala. Fen pun tersenyum bahagia. Dagruel sang Demon Lord of the Octagram telah tiada, sedangkan Dewa Jahat kuno telah kembali. Di bawah komando Dagruel, semua pasukan raksasa telah dipanggil kembali untuk menciptakan kekejaman seperti di zaman kuno. Dengan begitu, pertarungan Greatsword dengan Leon telah berhenti. Mereka sekarang menjadi sekutu. Ultima yang melihat itu sangat terkejut. Meskipun Ultima telah berhasil mengalahkan Pico dan Gracia, tapi tidak mungkin baginya untuk melawan pasukan Dagruel sendirian. Tapi untungnya, Dagruel bersama pasukannya yang telah menjadi musuh telah mengabaikan Ultima dan akan pergi ke tujuan mereka. Dan pada saat ini, musuh yang masih tersisa di sana hanya Leon, Dino, Pico, dan Gracia. Sedangkan yang tersisa di pihak Ultima adalah Veyron. Jika Leon dan Dino menjadi serius, tidak akan ada peluang bagi Ultima. Akan tetapi, Ultima percaya kepada tuannya Rimuru. Ultima yakin bahwa bantuan dari tuannya akan segera datang. Ultima kemudian memberi perintah kepada Veyron untuk menahan mereka. Veyron menjawab, "Sesuai keinginan Anda, Ultima sama." Dan seketika itu juga terdengar suara, "Kufufufufu, kau membuat keputusan yang tepat, Ultima." Dan pada akhirnya, bala bantuan yang ditunggu-tunggu telah tiba. Rimuru bersama Diablo, Zoe, dan Zonda telah tiba di sana. Rimuru juga menyadari pengkhianatan Dagruel. Namun Rimuru merasa Dagruel yang dia lihat bukanlah Dagruel yang Rimuru kenal. Dan setelah itu, Rimuru pun akan berfokus untuk melepaskan kendali dari Leon. Seketika itu juga, Rimuru mengaktifkan Beelzebub dan menelan Leon ke dalam imaginary space. Ciel kemudian segera melepaskan dominasi dari Leon. Dan dengan begitu, Leon pun berhasil lepas dari dominasi. Target berikutnya adalah Dino. Namun tiba-tiba, Rimuru merasakan kehadiran yang sangat kuat di sana. Dan pada akhirnya, bos musuh yang tak lain adalah Mikael telah tiba di sana. Diablo tertawa dan berkata kepada Mikael, "Kufufufufu,
Kau sepertinya meremehkan kami dengan datang sendirian. Asal kau tahu, Leon telah berpihak kepada kami kembali. Mikael menjawab, aku tidak peduli dengan itu, kalian telah memakan umpanku. Pada saat itu, Ciel berkata, dikonfirmasi, keberadaan Leon di sini adalah umpan, target mereka sebenarnya adalah Masayuki. Dengan kata lain, Rimuru telah masuk ke dalam rencana Mikael. Rimuru pun menjawab perkataan Mikael, sepertinya kau terlalu dini untuk merasa menang. Namun Mikael menjawab, yakinlah, kau bukanlah apa-apa bagiku. Dan setelah Mikael selesai bicara, tiba-tiba Diablo terjatuh dan tidak bergerak sama sekali. Rimuru tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rimuru juga tidak menyangka orang sekuat Diablo tiba-tiba tumbang dan tidak sadarkan diri. Di saat Zoe hendak berlari ke arah Diablo, tiba-tiba dia juga terjatuh. Menghadapi situasi yang benar-benar tidak normal, Leon menyiapkan pedangnya. Namun seketika itu juga, Leon juga terjatuh. Rimuru pun bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan, Ciel juga sangat terkejut. Yang tersisa di sana hanyalah Altima. Rimuru kemudian memberikan perintah kepada Altima untuk membawa semuanya pergi dari sini. Namun tiba-tiba, Diablo telah bangkit kembali dan berkata, Kufufufufu. Mohon tunggu sebentar Rimuru-sama, saya masih bisa bertarung. Rimuru pun senang karena Diablo baik-baik saja. Meskipun Diablo dapat bangkit kembali, Mikael sama sekali tidak terkejut. Rimuru kemudian memberikan perintah kepada Diablo untuk segera mundur dari sini. Namun Diablo sedikit keberatan. Rimuru kemudian menegaskan bahwa ini adalah perintah. Rimuru berencana untuk menjadi umpan agar Diablo dan yang lainnya dapat melarikan diri. Diablo pun mematuhi Rimuru dan akan segera mundur. Mikael sepertinya tidak memperdulikan bawahan Rimuru yang kabur. Rimuru berkata, aku tidak menyangka kau akan membiarkan mereka melarikan diri. Mikael menjawab, aku tidak tertarik dengan gorengan kecil. Rimuru sedikit terkejut dengan perkataan itu. Dan untung saja Diablo tidak mendengar hal itu. Dan pada saat ini, Rimuru seorang diri akan melawan Mikael, Dino, Pico, dan Gracia. Meskipun Rimuru kalah jumlah, dia tidak gentar sedikit pun. Karena seandainya Rimuru terbunuh di sini, Rimuru dapat bangkit kembali selama masih ada Veldora. Namun ketika itu, Mikael memerintahkan Dino dan yang lainnya untuk kembali. Mikael berencana untuk duel 1 lawan 1. Rimuru kemudian mempersiapkan diri dan mulai mengamati Mikael. Rimuru pun merasakan keberadaan Mikael yang 10 kali lipat dari dirinya. Ciel mengkonfirmasi bahwa ekstensi Mikael saat ini lebih dari 100 juta. Rimuru pun merasa kemungkinan untuk menang adalah 0%. Rimuru juga masih penasaran dengan serangan misterius yang dapat menumbangkan Diablo dengan begitu mudah. Rimuru tidak tahu serangan apa itu, tapi dia merasa pernah merasakan hal yang sama sebelumnya. Dan dengan demikian, pertempuran Rimuru melawan Mikael pun akan segera dimulai. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.